wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan bahwa ini adalah jalanku, kata Allah, mustaqiman, jalanku ini lurus untuk menuju surga. Fattabi'uhu, ikutilah jalan lurus ini. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan lain. Ya. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan berpecah, ya, beryimpang dari jalan Allah. Dan kalau sudah menyimpang dari jalan Allah, ujung setiap jalan-jalan menyimpang itu neraka. Nah, maka Nabi turun ayat ini, Nabi sampaikan kepada sahabat, Nabi buat gambar ilustrasi. Nabi ambil tongkat atau ranting, digaris di pasir, pasir kan bisa digambar, ya, pasir lurus. Inilah jalan Allah yang lurus, kata Nabi, hadza siratal mustaqim. Setelah Nabi menggaris lurus, Nabi kasih garis cabang-cabang. Jadi kayak daun kelapa itu. Daun kelapa itu kan lurus, nanti ada cabang-cabang, cabang banyak sekali. Kata Rasulullah SAW, inilah jalan Allah yang lurus. Dan ini subul, ini jalan-jalan syaitan. Sementara itu kita bersyukur lagi kepada Allah SWT atas nikmat akhirat. Nah, apa itu nikmat akhirat? Nikmat yang nanti akan kita dapatkan, ya, di kehidupan kita yang sebenarnya. Di mana itu setelah kita mati. Jadi itulah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu mungkin dia menikmati dunia ini sepuas-puasnya dengan segala cara, tidak peduli halal haram. Pokoknya bagaimana dapat nikmat dunia ini, mereka nikmati sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Tapi setelah itu mereka mati, dan setelah itulah penderitaan yang abadi akan mereka alami. Na'udzubillah. Bahkan matinya saja pasti sangat sakit, ya, dan tidak terbayangkan seperti apa sakratul mautnya orang-orang kafir itu. Akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang kasar, keras, mencabut nyawanya itu, sehingga seperti kambing atau binatang yang dikuliti, kulitnya itu dikelupas dari hidup, kayak gitu, sakit sakratul maut. Jadi orang kafir hanya menikmati dunia saja. Kalaupun mereka orangnya baik, suka membantu orang lain, Allah balas di dunia saja, ya. Jadi sayang rugi dan na'udzubillah yang menjadi orang kafir itu, dia hanya bisa menikmati dunia yang sebentar ini saja. Kita mendapat nikmat dari Allah, yaitu nikmat pertama itu Islam. Alhamdulillah, kita semua muslim, orang tua kita alhamdulillah Islam. Tapi ternyata nikmat Islam tidak cukup, nah, ya. Karena ternyata orang Islam itu banyak yang masuk neraka juga. Kenapa masuk neraka? Karena dia Islam tapi tidak taat. Dia Islam tapi fasik. Nah, fasik itu artinya berbuat dosa besar atau rutin mengerjakan dosa-dosa kecil, ya, berbuat dosa besar walaupun sekali. Nah, itu fasik itu, kecuali kalau dia taubat. Atau dia tidak berbuat dosa besar tapi selalu aja buat dosa-dosa kecil, selalu aja bikin dosa-dosa kecil, nggak pernah bertaubat, nggak pernah istighfar. Nah, itu namanya fasik, bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Sholat wajib, dia tidak sholat. Puasa wajib, dia tidak puasa. Berbakti kepada orang tua wajib, ini durhaka. Belum lagi kalau dia sempat pula mencuri, itu dosa besar. Minuman keras, ya, narkoba apalagi, na'udzubillah, atau berzina. Kalau pacaran dosa kecil, tapi kalau pacaran itu pasti jadi dosa yang fasik. Kenapa? Karena dia terus-terusan pacaran kan. Nanti pacarannya itu lama-lama meningkat maksiatnya. Awalnya tidak ada, dia pegang-pegangan, itu dia pegang-pegangan, setelah itu macam-macam kerja. Nah, itu ujungnya zina. Jadi seperti itulah kira-kira orang Islam yang fasik gitu. Nah, terus bagaimana dengan
peraturan. Sholat berjamaah di masjid, ya pergi dia sholat berjamaah di masjid. Tapi kita ditanya, kenapa kamu sholat berjamaah di masjid? Ya tadi kalau nggak sholat berjamaah di masjid saya dihukum. Nah, dihukum oleh pembina asrama, oleh ustaz misalnya. Nah, terus pulang kampung dia libur, tidak ada sholat masjid lagi. Tidak ada dia sholat masjid lagi. Kenapa tidak sholat masjid? Ya kan tidak ada ustaz di sini, tidak ada musyrik di sini, tidak ada lagi peraturan di sini. Nah, itu seperti apa tuh? Dia Islam juga, dia malah berbuat kebaikan juga. Tetapi dia berbuat kebaikan bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah, tapi karena aturan, takut hukuman, atau mungkin ingin pujian. Kalau dia sholat dipuji orang, senang dia, maka dia sholat, tapi ingin dipuji, ya, ingin pujian. Atau kalau tidak sholat berjamaah di masjid dihukum, berarti dia takut hukuman. Orang seperti anak Ustaz itu namanya muslim tapi munafik, ya. Munafik itu, ya, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu kalau berdiri untuk sholat malas dia berdiri. Tapi cepat saja berdirinya. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sholat masjid, nah dia orang itu, ya. Jadi akhirnya sholat juga dia, tapi malas. Setelah itu apa lagi? Yura'unan nas, dia ingin dilihat oleh manusia, dia ingin dipuji oleh orang. Terus apa lagi? Wala yadhkurunallaha illa qalila, sedikit dia ingat kepada Allah. Dan Allah tidak suka dengan muslim fasik dan muslim munafik. Terus Allah suka apa? Allah suka muslim yang mukmin. Muslim mukmin, dia beragama Islam dan dia beriman kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang itu beriman kepada Allah, pertama dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, dia tidak akan berbuat fasik, tidak, dia tidak akan berbuat dosa, dan kalaupun berbuat dosa kecil, dia tidak akan berbuat dosa besar. Karena pasti kan berbuat dosa besar, ya. Dan dia juga kalau berbuat dosa kecil, karena kalau manusia pasti berdosa, Ustaz. Tidak ada manusia yang tidak berdosa kecuali para nabi dan rasul yang maksum, dijaga oleh Allah. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul sekarang. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW, dan beliau sudah meninggal 14 abad yang lalu. Tidak ada lagi manusia yang maksum. Seustad apapun dia, sebuya-buya apa, dia pasti bermaksiat dan berdosa kecil, ya. Tapi dia bukan orang fasik karena dia tidak terus-terusan berdosa, dia sadar. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa itu kalau digoda oleh setan, mereka juga bisa berbuat maksiat, tergoda bermaksiat, tapi dia segera tadzakkaru, dia ingat, astagfirullahaladzim, apa yang akan saya lakukan ini. Fa idza hum mubsirun, dia langsung nampak dia apa akibat dari dosanya, dan dia langsung istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Jadi orang yang bertakwa bukan tidak berdosa, ya, tapi kalau dia berdosa dia segera sadar. Kalau orang fasik berdosa, menikmati dosa, enjoy aja. Nah, itu orang fasik. Nah, orang mukmin yang beriman ini, kalau orang muslim, anak Ustaz, di Indonesia ini 200 juta lebih itu muslim. Kalau Ustaz tahu, iyalah, kita kan 80%, ya, jumlah penduduk Indonesia ini muslim. Kalau jumlah Indonesia ini 240 dan lebih dari 240 juta, maka 80%-nya minimal 200 juta. 200 juta itu muslim. KTP-nya tertulis agama Islam. Di Derawan ini mungkin 95% muslim, ya, di Pasaman ini, ya, Sumatera Barat lah secara umum, ya, Sumatera Barat 90% muslim. Tapi yang beriman sedikit. Yang beriman sedikit. Apa buktinya? Ya mereka muslim pasti puasa itu, sembahyang itu. Nah,
Atau lu dosa-dosa kecil dikerjakan terus menerus. Terutama generasi muda, Masya Allah, sudah banyak yang menyimpang, pasti. Yang beriman sedikit, ya, yang beriman sedikit. Saya yakin, alhamdulillah kita yang hadir di sini, insya Allah orang-orang yang beriman. Dan nikmat iman itu nikmat yang luar biasa, mahal dari Allah SWT. Tapi syaratnya iman itu apa? Tidak munafik, ya. Jadi kalau ingin nikmat iman dari Allah, kita pergi ke masjid ini, ke rumah Allah ini, niat dari Allah sudah karena Allah, bukan karena aturan, bukan karena musyrif, pimpinan asrama, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita ingin mendapat ridho dan pujian dari Allah. Kita ingin rumah Allah. Maka oleh sebab itu beruntunglah anak-anak ustaz yang sekolah di lembaga seperti ini, apalagi ini tahfiz Quran, luar biasa, lebih hebat dari pesantren. Ustaz ngajar di pesantren dari Salah Padang, tapi ini lebih hebat dari Ari Salah karena ini fokusnya Quran kita Allah. Ari Salah itu masih cabang-cabang, ada sih tahfiznya ada, tapi targetnya nggak banyak, 5 juz gitu. Ya, 1 kali SMP dengan 5 juz. Jadi kalau di sini kan targetnya 30 juz, habis insya Allah, luar biasa. Maksudnya adalah pesantren, lembaga tahfiz dan sebagainya yang anak-anaknya selalu didekatkan dengan masjid, dengan ibadah, dengan Al-Quran, dengan zikir. Ini nikmat dari Allah SWT. Maka Ustaz ingin mengajak kita semua bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat akhirat. Ya, nikmat akhirat. Ustaz, nanti nikmat iman ini kan nikmat terbesar dari Allah ya. Nikmat iman inilah yang membuat kita nanti, ya, Allah berikan kita motivasi dari dalam untuk mendapat atau menuntut ilmu. Jadi nanti kita dapat nikmat ilmu. Setelah itu imanlah yang membuat kita kemudian nanti mengamalkan ilmu kita. Kita dapat nikmat amal soleh. Iman juga yang membuat kita tidak senang kalau kita hanya berilmu, beramal sendiri. Kita tidak senang mau masuk surga sendiri. Kita ingin orang-orang yang kita cintai juga masuk surga bersama kita. Maka itu namanya nikmat dakwah. Jadi kita berilmu, kita beramal, kita kasih juga ilmu sama siapa yang kita cintai. Orang tua, karena ya orang tua kita cintai. Kita kasih ilmu sama orang tua kita pelajari, kita ajarkan juga orang tua. Orang tua senang dia kalau anaknya itu berilmu dan mengajarkan dia. Ya, setelah itu kita ajak orang tua beramal dulu. Itu orang yang kita cintai itu keluarga kita terdekat. Setelah itu kalau kita punya kesempatan nanti kita ajak masyarakat kita. Kita ajak siapa saja yang bisa kita ajak. Itulah nikmat dakwah. Kalau sudah dapat nikmat iman, ilmu, amal, dakwah, satu tinggal lagi istiqomah. Kalau itu sudah dapat istiqomah, pasti masuk surga kita. Tidak ada singgah-singgah neraka lagi. Itu surga langsung. Itulah kandungan surat Al-Asri yang kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat ini saja cukup, tidak perlu ada ayat-ayat dan surat-surat lain. Al-Asri, ya, demi waktu, demi umur, demi zaman, bahwa semua orang itu rugi. Ruginya itu maksudnya rugi di akhirat. Kalau rugi di akhirat berarti masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka lah. Masuk surga itu beruntung, masuk neraka itu rugi, celaka. Semua orang masuk neraka kata Allah kecuali satu golongan mempunyai 4 sifat. Illal ladzina amanu, beriman, wa amilus shalihat, iman itu membuat dia beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dengan dakwah, dengan kebenaran diajaknya orang, wa tawassaw bis sabr. Sabar itu sabar, sabar untuk tetap beriman, sabar untuk tetap beramal soleh, sabar untuk tetap berdakwah sampai kita menghadap Allah SWT. Itulah istiqomah. Istiqomah itu tetap berada dalam kebenaran. Kita berusaha, tidak apa-apa, melenceng sedikit, berusaha tapi astagfirullahaladzim, balik lagi. Tahu istiqomah itu dari kata-kata mustaqim. Kita minta berapa kali sehari? 17
syafaat, kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu menyampaikan kita kepada surga Allah. Tapi kata Nabi, Allah SWT berfirman begini, wa anna hadza sirati, menyimpang-nyimpang. Kata Nabi, setiap simpang jalan ini, setiap simpang jalan tadi itu ada setan menyuruh manusia, ayo masuk sini, ini enak loh, ini enak loh. Nah, jadi ada setan mengajak narkoba, ada setan mengajak LGBT, ada setan mengajak kepada game online, ada setan mengajak kepada pacaran, berzina, meninggalkan sholat. Kalau kita ikut jalan tuh, diajak setan kita kan orang manusia biasa nih, tiba-tiba terpengaruh kita. Iya mah, kita lihatlah, ya. Oh, pornografi, masuk dia nyimpang kata setan. Orang mukmin fasik, muslim fasik, dia keenakan, ikut terus jalan pornografi. Sudah selesai satu lagi. Lama-lama kalau itu yang diasihkan, coba kalau kita tersesat, kalau jauh, susah nggak kembali? Susah kembali. Tiba-tiba di tengah jalan mati, ya masuk neraka. Nauzubillah. Ya. Tapi orang yang bertakwa gimana tadi? Orang yang bertakwa tergoda dia, masuk di simpang tuh. Belum jauh dia masuk, dia sadar astagfirullahaladzim. Ini bukan jalan Allah, ini jalan syaitan. Kembali. Kalau masih dekat, gampang nggak kembali? Gampang. Beberapa langkah dulu. Ini udah salah kok. Astagfirullahaladzim, masuk lagi. Balik, lurus lagi. Nanti tergoda lagi, masuk lagi. Jangan lama-lama, balik lagi. Tidak ada orang yang menyimpang karena kita manusia. Jadi anak-anak Ustaz, yang membuat kita istiqomah itu tidak bisa sendiri. Kalau kita sendiri, siapa yang lebih hebat dari orang bangsa Bani Israel? Kata Nabi dalam hadis, siang puasa tiap hari, malam tahajud tiap malam. Ada yang begitu di sini? Tidak ada. Kalau kita puasa cuma Senin dan Kamis ya. Itu tiap hari dia puasa, tiap malam dia tahajud, dan dia tidak menikah, tinggal di ujung desa, di buat rumah sendiri. Dia menyendiri saja, menikah pun tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Kena fitnah wanita, pacaran, hamil, melahirkan, dibunuh bayinya, dibunuhnya pacarnya. Setelah itu matinya jadi mati murtad. Jadi itu hadisnya panjang, tapi begitulah. Dan itu hadis ya, bukan dongeng, bukan kisah fiktif. Itu kenyataan yang Rasulullah sampaikan, bahwa sehebat-hebat orang, sebertakwa-bertakwa orang dia, kalau dia sendiri dimakan setan dia, ujungnya matinya mati kafir. Kenapa? Karena perempuan yang dia berzina pacaran itu adalah perempuan adik bungsu yang dititip oleh 3 orang bersaudara pergi merantau, dititip sendiri di situ. Itu yang jadi fitnah dia. Begitu dia sudah terlanjur ambil beranak dan sebagainya, kata setan, bunuh tuan nanti. Jadi saksi dia bunuh anak. Nanti perempuan nanti mengadu dia ke apangnya, bunuh perempuan. Akhirnya datang apangnya ini, perempuan ini udah mati. Itu katanya itu kuburnya, berarti kubur palsu. Itu kuburnya dia sakit katanya. Bohong dia kan, dia sakit katanya, dia meninggal di kuburnya. Percayalah orang yang bertiga ini. Tapi setan masuk ke dalam mimpi orang yang bertiga itu. Masuk dalam mimpinya sama, bahwa orang tadi berbohong ya, dan itu kuburan palsu, ditunjukin sama setan kuburan aslinya. Adik kamu telah berzina dengan dia, dan kemudian dia membunuh anaknya dan membunuh adik kamu. Mereka bermimpi bangun, tidak mungkin itu mimpi apa itu. Ternyata saling bercerita, ketiga-tiganya mimpinya sama. Percaya mereka, pergi mereka balik lagi ke tempat orang itu. Kemudian dipaksanya mengaku, digalinya kuburan yang ditunjukkan setan itu, nampaknya si tulang belulang, 2 tulang belulang, orang besar dan tulang belulang kecil. Kemudian digalinya kuburan yang ditunjuk itu kosong, terbukti kan? Mereka bawa ke tiang salib, disalib dia. Nah,
salib itu ya mati perlahan-lahan, paling menderita itu salib itu. Di apa? Paku tangannya tiang itu, kemudian di apa namanya? Dikores di apa? Kaki kakinya dan dia darahnya turun mati bersaudara. Belum mati lagi potong-potong belum kakak apa ya. Itu mengerikan di salib itu. Maka ditinggalkan oleh tiga saudara tadi, puas mereka. Datanglah setan belum puas juga, sudah berzina orang, udah bunuh anak, udah bunuh, tidak puas setan itu sebelum manusia murtad. Jadi datang setan dalam bentuk manusia, dia bilang, ini ada apa dengan kamu? Bukannya kamu orang soleh yang siang hari puasa, kemudian malam hari tahajud, kok bisa begini? Gitu. Mana Tuhan kamu? Apa Tuhan kamu tidak bisa menolong? Katanya begitu. Saya bisa menolong kamu. Kamu mau selamat? Kata di tiang salib nih. Saya tolong kamu. Mau dia? Dia daripada mati begitu mau dia. Ya saya mau. Apa syaratnya? Syaratnya kamu kafir kepada Tuhanmu dan beriman kepada saya. Itu saya itu iblis, setan. Ya karena dia ingin selamat, tidak ada pikiran-pikiran lain lagi. Kenapa kalau begitu saya kafir kepada Allah, saya beriman sama kamu. Ketawa setan itu ditinggal di satunya, matilah dia dalam keadaan. Kenapa sendirian? Nah, anak saya kan banyak kita nih kurang lebih. Nanti kalau anak sudah selesai di sini, carilah lingkungan yang baik. Tidak bisa kita sendiri, cari lingkungan yang baik. Tetap belajar Islam, tetap pertahankan hafalan, tetap murojaah. Kalau setelah itu kita bagi ilmu kita sama orang lain. Tadi kita bersyukur ya, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dunia, nikmat akhirat, Islam, iman. Setelah kita bersyukur kepada Allah, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali kita doakan keselamatan untuk Nabi, Allah berikan kita 10 kali lipat keselamatan, dan semakin banyak kita berselawat, insya Allah peluang syafaat di akhirat itu semakin besar. Maka kita mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita juga mencintai Nabi dan kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti pembukaan berarti ya. Bersyukur dan berselawat ya. Apa kaji kita malam ini? Jadi anak Ustaz semuanya yang sudah sampaikan itu adalah kajian kita. Jadi intinya adalah kita jangan sampai lalai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu kalau lalai gimana Ustaz? Kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita lalai bersyukur, kufur nikmat, maka adzabi lasyadid. Azabku pedih gitu. Di dunia bisa dalam bentuk nikmat itu hilang atau tidak berkah, di akhirat dalam bentuk azab. Anak Ustaz kita semua mendapat nikmat ini nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? A'udzu minasyaitonir rajim. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya itu maksudnya adalah diminta pertanggungjawaban. Yauma idzin itu pada hari kiamat. Maksudnya di akhirat diminta pertanggungjawaban untuk apa? 'Anil na'im. Nikmat yang kita dapatkan. Pernah Rasulullah kelaparan, keluar Rasulullah dari rumah mencari makan. Ketemu sama Abu Bakar atau Umar, ketemu lagi dengan sahabat lain yang juga ternyata keluar dari rumah kelaparan. Akhirnya mereka bertamu ke rumah salah seorang sahabat yang punya kebun korma. Akhirnya dihidangkanlah kepada mereka korma. Korma ini mengenyangkan korma itu ya. Makanya kalau kita berbuka sunat dengan korma, dia bergizi mengenyangkan. Jadi lapar kita sehari itu dengan 3 butir korma udah terwakili itu. Jadi makan korma Nabi dengan sahabat. Baru makan 1 korma Nabi bilang apa sama sahabat? Hai sahabat, bersyukurlah kepada Allah. Sungguh kamu akan ditanya, maksudnya kita akan ditanya, ya, diminta pertanggungjawaban 1 butir korma yang kita makan. Berapa harga korma yang kita makan? Maksudnya apa? Kalau kita nggak bersyukur, nanti dipertanggungjawabkan. Jadi berarti Allah nanti di akhirat tidak meminta kita membayar nikmat-nikmat Allah, tidak terbayar sama kita, tapi Allah minta kita bersyukur. Jadi syukur itulah nanti yang menyelamatkan kita dari pertanggungjawaban nikmat di akhirat. Syukur itu dengan alhamdulillah, dengan mengakui itu nikmat dari Allah.
bukan karena kehebatan kita atau karena kehebatan orang, itu karena nikmat Allah. Kalau nggak sampai di kita dari hati. Dan yang ketiga, syukur itu tingkatan yang tertinggi adalah kita pakai nikmat itu untuk kebaikan. Kita bersyukur nikmat mata pakai untuk kebaikan, nikmat telinga pakai untuk kebaikan, nikmat lidah pakai untuk kebaikan, nikmat anggota tubuh pakai untuk kebaikan. Itulah pertanggungjawaban kita nanti, syukur kita di akhirat. Gitu ya. Nah, terakhir yang saya dirahmati Allah, Quran ini luar biasa. Berapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan kepada anak Ustaz tentang Quran dan Al-Quran dan mukjizat Quran. Jadi Quran ini satu-satunya mukjizat yang masih ada. Gak ada lagi di dunia ini mukjizat selain Al-Quran. Nabi-nabi meninggal, habis mukjizat mereka. Rasulullah SAW meninggal, habis juga mukjizat beliau yang bisa membelah bulan, ya, bisa berbicara atau memahami hewan, bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan juga, bisa keluar air dari tangan beliau dan sebagainya. Banyak mukjizat beliau. Tetapi semua tidak ada lagi. Tapi masih ada satu mukjizat yang Rasulullah tinggalkan. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizatnya itu dari berbagai sisi dan berbagai segi. Salah satunya adalah dengan kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saja, Quran bisa mengobati hati kita. Maka Ustaz, ada syaratnya baca Quran untuk mengobati hati. Ikhlas karena Allah, ingin jadi ridho Allah. Quran itu enak kita baca, membersihkan hati. Jadi mengobati hati itu, hati kita kotor dengan maksiat, nanti Quran itu dibersihkan, diobatinya, bersih hati kita. Jadi kata Utsman bin Affan, wallahi law tahurat qulubuna ma syabi'at minal Quran. Demi Allah, kalau suci hati kita tidak pernah kenyang baca Quran. Jadi kalau kotor hati kita, cepat kenyang kita baca Quran. Berarti kita harus evaluasi diri. Apa maksiat saya ya? Apa kata-kata saya tadi sama teman saya ya? Apalah dosa saya ya? Kenapa saya jadi bosan cepat-cepat kenyang dibaca Quran nih? Gitu. Gimana caranya? Udah, paksa baca Quran, paksa. Nanti Quran itu sedikit-sedikit ya, bersihkan hati kita. Lama-lama pelong hati kita, enak kita baca Quran. Bisa kita baca satu juz itu sekali dulu aja tuh, enak aja, nggak ada kita pengen rehat, pengen istirahat gitu. Itu berarti hati kita sudah mulai diobati dan dibersihkan. Itu salah satu mukjizat. Banyak mukjizat lain. Kapan-kapan saya jelaskan ya. Ada mukjizat ilmiah, ada mukjizat sastranya, ada mukjizat macam-macam dalam Al-Quran. Itu luar biasa. Maka bersyukurlah kita diberikan nikmat oleh Allah, bisa tinggal beraktivitas di pesantren, apalagi pesantren adalah pesantren tahfiz. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak atas perhatian Ustaz dan kepada Mang Ujang, Pak Ustaz di sini yang memberikan kesempatan ini jadi terpakai agenda-agenda yang lain ya. Ustaz juga teman-teman, tapi mudah-mudahan ada keberkahan, ada ilmu bermanfaat yang bisa kita amalkan. Dan Ustaz mohon maaf kalau ada kata-kata tidak bertempatnya kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.